Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 18, bagian 2. Pertama-tama Peter dari kelas S. Dia adalah seorang penyihir yang mengkhususkan diri dalam sihir atribut angin, dan dia juga seorang petarung yang mahir dalam pertempuran jarak dekat. Para penyihir berseru kagum saat menyaksikan siluetnya menari di angin, dan dengan santainya menetralkan iblis-iblis dan teman sekelasnya. Shinomi dari kelas S, dia memiliki atribut petir, sihir turunan yang memungkinkannya memanipulasi listrik dan angin sekaligus. Dan penampilan kilat berwarna hijau limau yang berputar seperti badai lebih indah daripada menakutkan. Selain itu, semua siswa di kelas S menggunakan sihir yang tidak biasa atau memiliki penampilan yang tidak biasa. Di antara mereka, yang paling menonjol tentu saja Edna, manusia yang bisa mengendalikan atribut alam dari para elf, atribut logam dari para kurcaci, dan atribut cahaya dari para malaikat jumlahnya banyak. Seseorang dapat menemukan cukup banyak dari mereka bahkan di Stella saat ini. Namun, seorang manusia yang bisa mengendalikan ketiga atribut tersebut. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kasus yang benar-benar belum pernah terjadi dalam sejarah. Hewonryang dan Mayusong sudah bertemu. Pada kata-kata pengawas, layar secara alami terfokus ke sana. Baiklah. Tidak lama setelah pelatihan dimulai, dua calon terbaik sudah saling berhadapan. Sepertinya mereka sedang berbicara. Namun, setelah waktu yang singkat, duel segera dimulai. Tung! Di layar, Mayusong mengalirkan mana ke ujung jari kakinya dan berlari menuju Hewonryang. Lompatan super. Bukan hanya sekali, tetapi berturut-turut. Aku tidak percaya dia mengaktifkan lompatan super kelas 3 secara berturut-turut. Apakah itu bahkan mungkin pada usia 17 tahun? Biasanya, seorang penyihir memasuki kelas 3 di usia pertengahan hingga akhir 20-an atau awal 30-an. Mayusong, di sisi lain, dengan bebas menggunakan sihir kelas 3 pada usia 17 tahun. Ketika dia sedikit mengangkat tongkatnya, tanah di bawah Hewonryang bergetar, dan pilar tanah menjulang. Pada saat yang sama, kilat menyambar, dan dinding api melaju dari segala arah. Namun, Hewonryang tidak tinggal diam. Dia membiarkan tubuhnya terlempar ke belakang dengan menggunakan gelombang kejut dari benturan tersebut dan kemudian merentangkan telapak tangannya ke depan. Lembaran es menyebar di lantai dan puluhan stalaktit tajam muncul. Suhu di sekitar Mayusong tiba-tiba turun dan dia menggunakan api untuk melelehkan es sambil menghindarinya. Sebagai tanggapan, Hewonryang memanggil pilar es yang lebih kuat. Keduanya memiliki 3 atribut. Aku tidak percaya. Seorang penyihir biasa hanya bisa menggunakan 1 atribut, dan dengan latihan berulang, mungkin saja mengendalikan 2 atribut. Namun, mulai dari 3 atribut, itu tidak mungkin tanpa bakat bawaan. Mereka dilahirkan dengan bakat khusus. Boom, boom. Elemen-elemen saling bertabrakan, menciptakan kekacauan berwarna-warni. Untuk duel antara siswa yang masih berusia 17 tahun, ini adalah aspek yang mendebarkan, yang bisa membuat tanganmu berkeringat. Kemenangan tidak mudah diraih. Hewonryang sudah menyiapkan lingkaran sihirnya, menyiapkan segalanya, dan menjebak Mayusong, tetapi lawannya tidak bisa dikalahkan dengan mudah karena mereka sama-sama seimbang. Namun, kemenangan mulai semakin condong ke arah Hewonryang. Sejak awal, dia telah mempersiapkan diri dengan matang dengan niat untuk menekan Mayusong, bahkan dengan mengorbankan beberapa poin. Pada akhirnya, pertempuran hampir berakhir dengan kekalahan Mayusong. Tiba-tiba, iblis besar menembus langit. Itu adalah semacam bos tersembunyi, sebuah acara yang dipersiapkan oleh para profesor sebagai lelukon. Tidak ada yang memberitahu mereka tentang itu, juga tidak memberikan hadiah, tetapi iblis itu menjerit dan terbang di antara Mayusong dan Hewonryang, jatuh dan mati. Seorang gadis muncul di atas mayat burung aneh yang sayapnya membeku, dan percikan api terbang di seluruh tubuhnya. Aesel, Morph, bos tersembunyi tidak pernah ditemukan secara kebetulan. Itu harus disertai dengan wawasan, indera, penilaian, dan kemampuan beralasan. Bahkan jika dia menemukannya, mengalahkannya akan sulit. Tetapi dia berhasil memburunya sendirian. Apakah kalian sedang bertarung? Maaf mengganggu. Aesel mengambil bulu biru dari tubuh iblis itu, melompat turun dan menghilang. Sementara itu, Mayusong juga menghilang, dan topografi ruang bawah tanah telah berubah, membuat Hewonryang tidak mungkin mengikutinya. Putri tertua dari Grand Duke Morph, sang pengkhianat. Aku tidak tahu sejauh mana keturunannya akan melangkah. Itu sayang sekali. Jika ayahnya tidak seperti itu, bakatnya akan berkembang lebih jauh. Para penyihir mengucapkan 1-2 kata, lalu terdiam.
Ada kisah yang tak tertahankan di balik kematian Grand Duke Morph. Jadi melanjutkan topik ini terasa membebani. Dan tepat pada waktunya, pertempuran sengit lainnya pecah. Lee Hanwol juga cukup tertarik. Dia ingin mengamati. Dia adalah putri keluarga Adolevit. Siapa lawannya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya tidak terlalu menarik. Hei, Lee Hanwol, tolong ganti salurannya. Tunggu sebentar. Sambil mengeluh, orang-orang tua itu fokus pada layar. Baiklah, keterampilan sihir itu berkedip. Mereka dapat menyaksikan seorang siswa yang sangat tidak biasa. Nama siswa itu adalah Baek Yu Sol, siswa yang sangat unik yang menggunakan berkedip sebagai keahliannya. Di layar, Hong Byun mengayunkan tongkatnya dan menyebarkan api ledakan uniknya kemana-mana. Meskipun tidak ada teknik atau kendali yang terlihat, keluaran dan kekuatan destruktifnya terlalu luar biasa untuk ditampilkan oleh seorang anak berusia 17 tahun, menarik perhatian para penyihir. Namun, tidak ada satupun api yang bisa mengenai Baek Yu Sol. Dia terus menggunakan berkedip untuk menghindar, dan menggunakan medan yang terus berubah untuk keuntungannya. Dia sangat cepat. Kecepatan, arah, jaraknya. Anak laki-laki itu berada dalam kendali penuh. Ketika panah api itu dipantulkan oleh tongkat titik yang dia pegang, seruan terdengar. Tidak, apakah mungkin melihat panah dengan mata dan memukulnya? Tentu saja, sebagian besar penyihir terlatih akan mampu dengan mudah memantulkan panah sihir di level itu. Para penyihir selalu memiliki mana di kulit mereka, dan mana itu bereaksi terhadap sihir yang terbang dengan sendirinya, kadang-kadang sebagai mekanisme pertahanan. Satu-satunya faktor penting yang menentukan pertahanan seseorang adalah kemampuannya untuk mengalirkan dan mengendalikan mana. Namun, tidak ada yang mampu melihat atau memukul panah tersebut. Terlebih lagi jika jaraknya sangat dekat. Penyihir agung atau penyihir yang lebih tinggi yang secara terbuka mengungkapkan kekaguman mereka selama pertempuran antara Haewon Ryang dan Ma Yusong kini terdiam. Sebuah situasi sedang terjadi di depan mata mereka yang tidak dapat mereka pahami, bahkan dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang telah mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Berkedip memiliki kemungkinan yang tak terbatas, tetapi itu adalah sihir yang tidak terkendali. Selama ratusan tahun, banyak sarjana telah mencoba menguasai sihir mendasar ini, tetapi mereka semua gagal, mati, atau cacat dan ditinggalkan. Dan di tengah ketidakpastian ini, seorang siswa muncul, mengendalikan berkedip seperti anggota tubuhnya sendiri. Semua orang terdiam. Ini adalah masalah yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang memiliki bakat luar biasa seperti Ma Yusong, Haewon Ryang, dan Aisil. Memang pantas, nilai sihir dengan kemungkinan tak terbatas dari berkedip. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak menggunakan keterampilan sihir lainnya dan hanya bermain-main? Jika dia menggunakan keterampilan sihir lainnya, duelnya akan berakhir lebih cepat. Aku tidak mengerti. Saat semua orang mengajukan pertanyaan yang sama, tiba-tiba suara pecah dan suara seorang pria ikut campur. Tidak, itu adalah pertarungan serius. Jantung Lee Hanwol berdetak kencang dan hampir jatuh. Suara yang sangat akrab namun asing. Kepala sekolah Akademi Stella yang dikatakan sebagai akademi terbaik di dunia. Seorang Sheikh Agung kelas 9, Eltman Eltwin. Itu tulus sejak awal. Tidak bisakah kalian melihatnya dengan mata kalian? Pada kata-katanya, para penyihir tua dari Senat, Dewan Direktur Menara Penyihir, dan para penyihir dari Menara Besar terdiam. Menarik, aku membaca dongeng beberapa hari yang lalu, dan cara siswa itu bertarung, itu mengingatkanku pada kekesatriaan yang ada di masa lalu. Eltman bergumam seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Namun, para penyihir tercengang mendengar kata-kata itu. Di zaman sihir ini, kekesatriaan yang menghilang bersama senjata dingin. Namun, bagaimana mereka bisa membantah itu? Lawan mereka adalah seorang Sage Agung, salah satu dari 10 orang di benua itu. Para penyihir tetap diam, bahkan setelah Eltwin menghilang tanpa sepatah kata pun. Karena kata kekesatriaan, seperti yang disebutkan oleh Sage Agung kelas 9, terus bergema di pikiran mereka.